record dulu. Oke. Suaranya. Oh, siapa itu yang bayar. Oke, kita sekarang membahas tentang pemuaian zat. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu zat. Bentar, saya mute semuanya dulu Untuk ya, lebih jelasnya anak-anak. saya akan menjelaskan ini melalui fungsi-fungsi. Oke. Kita awali dari bentuknya dulu. Di mute dulu ya semuanya. Dan dalam continuous ini, karena dia sedang berlangsung, kita harus menempatkan yang namanya to be. To be di future continuous adalah ini siapa? Jadi, di mute dulu. Oke. Bentar. Oke. Kita mulai. Pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Maksudnya, kalau misalnya suhunya naik, berarti dia bertambah ukurannya. Kalau suhunya turun, berarti ukurannya akan berkurang. Pemuaian dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah ukuran awal, kemudian kenaikan suhu, kemudian jenis zat. Oke, lanjut. Macam-macam pemuaian zat. Pemuaian zat padat. Ada 3 jenis pemuaian zat padat. Pemuaian panjang, kemudian pemuaian luas, kemudian pemuaian volume. Ini. Kemudian ada pemuaian zat cair dan pemuaian gas. Pemuaian zat cair dan pemuaian gas cuma ada 1 jenis pemuaian, yaitu pemuaian volume saja. Oke, kita lanjutkan. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Dipengaruhi oleh panjang awal benda. Ini membacanya bukan lo, tapi LO. Ini LO. Bentar. Kemudian, yang ini perubahan suhu. Perubahan suhu membacanya delta T. Jadi simbol seperti segitiga ini, kita membacanya delta T. Koefisien muai panjang bahan. Huruf yang seperti A sebagai simbol koefisien muai panjang dibaca dengan alfa. Alfa atau alfa. Jadi A ini membacanya alfa atau bisa juga alfa, terserah. Bukan A loh ya. Oke, kita lanjutkan. Koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan. Maksudnya adalah, kalau bahannya berbeda, maka nilai A-nya tadi, nilai alfa-nya tadi itu berbeda juga. Besi beda dengan baja, maka nilai koefisien muai panjang juga berbeda. Aluminium berbeda dengan kuningan, jadi nilai koefisien muai panjangnya juga berbeda. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang dinamakan Musschenbroek. Benda ini namanya Musschenbroek. Kita lanjutkan. Ini adalah gambar muai panjang pada batang. L0. Bentar, saya kasih mouse dulu. L0 atau panjang awal. Ini berarti panjang sebelum dipanaskan. Panjang sebelum suhunya naik. Kemudian menjadi L atau
LT. Ada yang menyebutnya L saja, ada yang menyebutnya LT. Ini adalah panjang setelah bendanya dipanaskan. Jadi LT adalah panjang setelah benda dipanaskan. Kalau L0 adalah panjang sebelum bendanya dipanaskan. Nah, delta L adalah perubahan panjang. Delta L ini adalah perubahan panjang. Kalau mau cari delta L, berarti LT dikurangi L0. Panjang akhir atau panjang setelah dipanaskan dikurangi panjang sebelum dipanaskan. Kita lanjutkan. Ini adalah rumusnya delta L tadi, atau rumusnya pertambahan panjang yang tadi kita bahas, delta L. Dinyatakan oleh alfa atau koefisien muai panjang dikali L0 atau panjang awal benda sebelum dipanaskan dikali delta T atau perubahan panjang. Saya ulangi. Oh, delta T itu perubahan suhu, maaf. Saya ulangi lagi. Delta L atau pertambahan panjang sama dengan koefisien muai panjang dikali panjang awal sebelum bendanya dipanaskan dikali perubahan suhu atau delta T. Delta T perubahan suhu. Biasanya di dalam soal, delta T itu ditulis jika suhunya bertambah beberapa derajat. Atau bisa juga seperti ini. Suhu awal, misalnya suhu awal 10 derajat. Kemudian suhu akhir setelah dipanaskan, suhu akhir sebesar 100 misalnya. Berarti delta T-nya adalah suhu akhir, maaf ya, ini anak-anak Bu Farida nggak bisa nulis kalau di sini. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Ini berarti perubahan suhunya atau delta T. Kalau di kalimat ini, suhu awal 10, suhu akhir 100. Berarti delta T-nya atau perubahan suhunya 100 kurangi 10. Jadi hasilnya adalah 90. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah persamaan atau rumusnya panjang akhir. L ini adalah panjang akhir atau LT, terserah. LT atau L sama dengan L0 ditambah delta L. Akhirnya didapatlah rumusnya L sama dengan L0 kali 1 ditambah alfa kali delta T. Begini. Atau bisa juga seperti ini anak-anak rumusnya. Bentar ya. Kita bahas ini saja dulu untuk minggu ini. Bentar. Oke. Tadi kan di PPT-nya tadi rumusnya L itu L0 kali 1 ditambah alfa kali delta T.
Kalau Bu Farida, supaya lebih mudah, itu rumusnya jadi begini anak-anak. L atau panjang akhir sama dengan L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Jadi, kalian cari dulu perubahan panjangnya. Kalian cari dulu yang ini. L0 kali alfa kali delta T. Setelah itu kalian tambahkan dengan L0. Gitu. Supaya lebih mudah. Kalau yang ini, itu biasanya agak rumit. Kalian harus mengalihkan, kemudian menambahkan, kemudian mengalihkan lagi. Tapi kalau yang ini, kalian tinggal mengalihkan saja, kemudian ditambah dengan L0 atau panjang awalnya. Gitu ya. Share. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Oke. Contohnya di sini. Bentar. Bentar. Kelihatan ini latihan soalnya anak-anak? Oh, saya mute ya, lupa. Bentar, kita... Oke, silakan di-unmute semuanya. Kelihatan? Oke. Sekarang kita mencoba mengerjakan yang ini ya. Bentar. Itu nggak kelihatan. Bentar. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 100 cm. Jika koefisien muai panjang baja adalah 0,000012, berapakah pertambahan panjang itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Kita cari dulu yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah panjang awal atau L0. Panjang awalnya tadi 100 cm. 100 cm supaya mudah kita jadikan 1 meter saja. Jadi 100 cm kita jadikan meter. Jadinya 1 meter. Kemudian koefisien muai panjang baja. Koefisien muai panjang baja 0,000012. Berarti alfa sama dengan 0,000012. Kemudian terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Berarti delta T. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Bentar ya anak-anak, ini mau mati anunya, laptopnya. Bentar. Halo guys. Kedengeran gak, Nang? Agak. Hah? Nang, kedengeran gak, Nang? Kedengeran. Mantap. Aku Jepang nih, weh. Aku kedengeran kak. Mantap nih lagunya nih. Oke, kita mulai lagi.
Sudah diketahui ini panjang awalnya 1 meter. Alpanya 0,000012. Kemudian perubahan suhunya 50. Yang ditanyakan adalah berapakah pertambahan panjang baja? Berarti ditanya pertambahan panjang, berarti delta L. Berapakah delta L-nya? Kita jawab. Rumusnya delta L. Delta L. L0 kali alfa kali delta T. L0-nya 1. Alfanya 0,000012. Delta T-nya 50. Bagaimana cara mengerjakan hal yang seperti ini? Kalau misalnya tidak boleh menggunakan kalkulator, begini. Yang harus dikalikan adalah angka yang bukan 0. Jadi 12 dikali 5. 12 kali 5. 2 kali 5, 0. Bisa menyimpan 1, 5 tambah 1, 6. Jadi 12 kali 5 adalah 60. Karena 5-nya adalah, setelah 5 ada angka 0 lagi, berarti kita tambahi di sini ada angka 0 1 lagi. Hasilnya 600. Kemudian, angka 600 kita taruh di atasnya koma ini. Dimulai dari yang paling belakang. 0 di atasnya 2, kemudian 0 lagi di atasnya 1, kemudian 6 di atasnya 0 yang di sini. Setelah itu, berarti kan yang tidak punya angka di atasnya cuma 3 nih nolnya. Lalu kita tulis angka 0 yang tidak punya atasnya ini. 0, 0-nya 3, kemudian 6. 0 yang di sini kita ganti dengan angka 6 yang ada di atasnya. 6. Kemudian 1 yang di sini diganti dengan 0 yang di atasnya. Begitu juga dengan 2 diganti dengan 0. Nah, gini. Karena di desimal, angka 0 setelah angka bukan 0, di desimal itu, angka 0 setelah angka bukan 0 dihilangkan. Jadi 02 di belakang 6 itu dicoret. Maka hasilnya adalah 0,0006 meter. Jadi perubahan panjang atau pertambahan panjang baja tadi adalah 0,0006 meter. Itu. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Tadi ada, coba ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Bentar. Sedang loading. Oh, ini sudah luas. Sekarang kita cari latihan soal yang baru. Oke. Misalnya di sini dikasih soal begini, misalnya sebatang baja dengan koefisien mulai panjang 0,000012 per derajat Celcius
Ini anggap saja ada derajatnya. Dan panjang awal sebelum dipanaskan adalah 2 meter. Sebatang baja dengan koefisien muai panjang 0,000012 dan panjang awal sebelum dipanaskan adalah 2 meter. Dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Misalnya, berapakah panjang baja setelah dipanaskan? Berarti dari sini kita punya beberapa yang diketahui. Yang pertama, koefisien muai panjangnya. Berarti ini alfanya. Alfa sama dengan 0,0000012. Panjang awal. Panjang awalnya 2 meter. Berarti ini L0. 2 meter. Dipanaskan dari suhu 0 sampai 100. 0 menjadi 100 berarti delta T. Delta T itu, atau perubahan suhu itu, dihitung dari yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 100 dikurangi 0. Jadinya 100. Oke. Yang ditanyakan, berapakah panjang baja setelah dipanaskan? Berarti yang ditanyakan itu adalah LT. Atau, tadi kalau misalnya di rumus, kita pakainya L. Yang dicari adalah LT atau L. Panjang setelah dipanaskan. Step pertama atau langkah pertama, kita harus cari delta L-nya atau perubahan panjang. Perubahan panjang rumusnya L0 kali alfa kali delta T. L0-nya 2 kali 0,0000012. Ini 0 loh ya, bukan 8. Kemudian dikali 100. Nah, kita hitung yang bukan angka 0. 2 kali 12 kali 1. 2 kali 12 adalah 24. Kemudian ada angka 0 setelah angka 1. Berarti ditambah angka 0, 2. Gini. Ini kan 100. Ada angka 02 di belakang 1. Berarti yang 24 tadi kita harus tambahi angka 02 di belakangnya. Oke. Hasilnya adalah 2400. Kita taruh di atasnya desimal. Yang 0 kita taruh di atasnya 2. 0. 0 yang ini kita taruh di atasnya 1. 0. 4 ini kita taruh di atas angka 0 yang di sini. 4. Kemudian ini 2. Berarti yang kita tulis adalah 0, 0 di depan yang tidak punya angka di atasnya. 0. 0. Kemudian angka 0 yang di sini kita ganti dengan angka 2. Angka 4 yang di sini, angka 0 yang di sini kita ganti dengan angka 4. Jadi hasilnya adalah delta L itu 0, tolong yang bikin gambar-gambar, fokus dong nak.
Ini nanti kamu nggak bisa loh. Eman-eman Zume menghabiskan banyak kuota, malah dibuat gambar. Oke, kita ulangi. Berarti delta L-nya adalah 0,0024 meter. Maka L-nya atau LT-nya L sama dengan L0 ditambah delta L. L0-nya 2 ditambah 0,0024. Berarti hasilnya 2,0024 meter. Sudah. Begini hasilnya, pertambahan panjang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya stop share-nya. Materi ini saya rekam, jadi nanti kalau misalnya kalian mau belajar lagi, bisa dilihat di YouTube. Setelah ini akan saya upload di YouTube. Kemudian, tugasnya hari ini silakan didengarkan. Tugasnya hari ini adalah kalian mencatat contoh soal pemuaian yang tadi saya tulis. Tadi kan ada 2 contoh soal pemuaian tuh, ya. Nah, itu kalian catat, terus nanti dikumpulkan di Google Classroom. Sudah itu saja tugasnya IPA untuk minggu ini. Jadi, yang memahami atau yang mengikuti Zoom ini akan tahu. Kalau yang tidak ikut Zoom ini tidak akan tahu. Gitu loh, Nak. Sampai sini, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita selesaikan materi IPA hari ini. Sebelum kita selesai pelajarannya, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini membawa manfaat kepada kita semua di kemudian hari. Silakan berdoa mulai. Oke. Oke, sudah selesai pelajaran IPA hari ini. Selamat beristirahat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.